Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa semuanya, rahimakumullah, bahwa dalam hidup ini membutuhkan penjagaan dari gangguan apapun. Maka ada sebuah bab di dalam kitab, itu judulnya Faslun fil Isti'adzat, yaitu tentang minta perlindungan. Kita coba ingin mengangkat tema tentang perlindungan. Berarti dalam hidup ini ada sebuah gangguan, ya. Kita ingat bahwa gangguan tidak datang dari eksternal saja, tapi bisa saja gangguan dari internal. Dan gangguan tidak saja berupa materi, tetapi bisa non materi. Suara keras, oke, itu dianggap mengganggu. Nah, itu berarti kan ada fisiknya, ada suaranya. Dalam Islam lebih dari itu. Al-isti'adzat berarti minta dijaga dari hal-hal yang mengganggu, dari hal-hal yang bisa menghambat proses kesuksesan dalam sebuah hal, cita-cita misalnya. Kita contohkan, ada sebuah hadis mengatakan, ya, wa rawa Muslimun an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil qabri. Doa ini familiar sekali di kalangan kita, sehingga kita mungkin, maaf saja, bisa saja menganggap remeh doa ini, padahal dahsyat sekali, ya. Kalau boleh diartikan secara letterlek, ya Allah, saya mohon lindungi, ya. Saya mohon kepada Engkau, mohon aku lindungi dari kelemahan, al-ajz, lemah berpikir, lemah bergerak, lemah tidak punya semangat, itu ajz, atau lemah fisik. Sebelum terjadi jauh ke depan, kita mesti mohon penjagaan kepada Allah Ta'ala agar dihindarkan dari lemah. Ini umum bersifat minal ajzi. Bayangkan, kalau situasi mendukung kita harus bangkit, ya harus, nggak boleh lemah. Wal kasal, apa kasal? Kasal ini bahasa Arab. Kalau Jawa kesel, ya, kesel bisa jadi malas. Kaslan itu malas. Kita mesti mohon kepada Allah Ta'ala dari sifat malas. Ini gangguan, Mas. Oke? Maka kita mesti memohon kepada Allah agar diri ini terhindar dari sifat malas. Karena malas menjadi gangguan seseorang. Mau sukses, mau kaya, bagaimana bisa kalau dalam dirinya selalu malas? Mau jadi orang alim, mau jadi orang pandai, tetapi ketika belajar selalu menanam kemalasan, jauh dari berhasil. Maka tepat sekali Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas ini harus diberantas. Ini sebuah gangguan, ya. Gangguan mental, gangguan jiwa. Wal bukhli, kita mesti memohon kepada Allah dari sifat pelit, sifat kikir. Ini gangguan kepribadian. Bagaimana
Allah percaya kepada Anda ingin kaya, duit mau di tangan Anda, tapi kalau Anda berjiwa pelit, nonsen, nggak mungkin. Atau ya pelit, namanya bakhil, berarti dia mempunyai tetapi tidak mau berbagi, itu bakhil, ya kan? Berbeda tidak punya. Jadi bakhil itu orang berpunya tetapi dia medit, dia kikir. Itu harus diberantas dari alam pikiran kita atau kejiwaan kita. Wal haram. Nah, wal harami bukan haram, wal harami pikun. Nah, pikun biasanya muda, tua atau apa? Pikun itu jauh sebelum terjadi. Ini kita sudah minta kepada Allah Ta'ala, kita mohon jauhkan dari pikun. Pikun berarti fisik. Secara fisikal kita boleh tua, tetapi kalau alam pikiran kita masih semangat, masih meyakini, insya Allah itu bisa meyakini akan kehebatan Allah Ta'ala, insya Allah jauh dari pikun. Tetapi kita mesti sedini mungkin minta penjagaan kepada Allah agar terhindar dari pikun haram. Luar biasa ini doa. Bayangkan kalau kita sudah sedikit berumur, tahu-tahu lupa, ya. Wis mangan porong, ya. Sudah makan tapi tanya kepada cucunya, aku mau mangan porong, itu tanda-tanda pikun. Ya. Atau sudah lupa sholat, bahaya sekali. Umur masih panjang, artinya kesempatan hidup masih ada, tetapi pikirannya sudah pikun, itu bahaya sekali. Itu bisa diminta sejak muda. Diminta oleh kita kepada Allah Ta'ala, kita mohon terhindar dari pikun. Wa adzabil qabri. Nah, ini puncaknya. Kita hidup tidak hanya di dunia ini. Ya, yang mati adalah fisik badan, wadak kita berhenti ketika nyawa dicabut, tetapi kehidupan akan tetap berlangsung. Sebelum hari kiamat, sebelum masa yang lebih panjang, kita akan mengalami hidup dalam kuburan. Nah, ini mesti minta penjagaan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur. Pedihnya kehidupan kuburan itu harus diminta sejak sekarang kita hidup. Jadi saudara-saudara pemirsa yang budiman, kita mesti mengakui bahwa diri ini lemah. Potensi menjadi lemah itu nyata di depan kita. Tetapi kalau kita menyambungkan diri kepada Allah Ta'ala, kita percaya bahwa Allah bisa mengatasi. Kalau kita memohon, insya Allah hal-hal yang menjadi gangguan itu akan terhindar. Ya, buktinya ada ayat yang sangat populer yang disebut mu'awwidhatain. Dua ayat yang bisa memohon kepada Allah tentang perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat mohon perlindungan yang sangat populer sekali di kalangan kita semua. Jadi sedini mungkin gangguan itu harus kita gangguan itu kita bisa lacak, gangguan itu bisa kita awasi. Nah, di antaranya adalah dengan sisi berdoa, menyadari potensi gangguan itu ada dalam internal kita atau dalam eksternal. Ada lagi juga yang populer juga doanya. Okay. Nabi bersabda, ta'awwadzu billah min jahdil bala wa tarki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta perlindunganlah kepada Allah kalian semua dari jahatnya bala, atau ya kita ada gonjang-ganjing kehidupan, mungkin lindu dan sebagainya, itu bala yang sangat bahaya. Itu kita mesti minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wa tarki syiqa wa su'il qada. Ya, kita tahu qada atau ketetapan Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita mesti mohon kepada Allah agar yang buruk itu terhindar dari kita. Bahkan permusuhan itu jangan sampai terjadi. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai terjadi permusuhan yang akan menjadikan hidup tidak nyaman, kerja tidak enak, kesejahteraan terhindar. Kalau terjadi permusuhan, maka yang secara eksplisit Rasulullah menyatakan wa syamatatil a'da. Ya, kalau musuh kita bahagia dengan keberadaan kita, wah bahaya.
maka harus dihindari permusuhan, dan kita mohon kepada Allah agar terjaga dari permusuhan. Terakhir, yang sangat populer, kita mesti mengakui potensi bahaya itu ada, dan kita mesti memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita mesti melibatkan diri bahwa kemampuan ini bisa muncul ya dengan memohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diri ini agar bisa, Allahumma a'inni ala dzikrika, agar aku bisa zikir kepadamu, bisa mengingat selalu kepada Engkau, ya Allah. Tolong, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan tolong agar aku bisa selalu bersyukur kepadamu, ya Allah, dan aku bisa beribadah dengan baik. Itu kalau kita melibatkan diri, kita menyadari diri, memohon pertolongan Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan selalu melindungi diri ini. Begitu kira-kira gangguan itu bisa ditepis sedini mungkin dengan cara kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau gangguan suara yang lagi rame-rame, suara melengking, suara apapun itu mah tinggal dilirihkan suaranya, itu selesai. Itu gangguan yang kasat mata mudah, tapi gangguan yang bersifat metafis, yang bersifat tidak mewujud dalam fisik, itu jauh lebih harus diantisipasi mestinya. Geger-geger tentang gangguan suara speaker, wah itu mah sebentar lagi juga selesai itu. Begitu saja sekelumit tentang gangguan bisa sedini mungkin bisa diatasi. Sekian, kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.